Anies sukses meningkatkan angka kematian di Jakarta. Ditulis oleh Mora Sifudan di siward.com. Hai, bertemu lagi dengan channel Daily News bersama Suara Rahma. Beberapa hari lalu, Musni Umar dan Bambang Wijojanti memainkan narasi yang cukup berbahaya. Hal itu mereka sampaikan melalui akun media sosial mereka masing-masing. DKI telah menjadi pusat penyebaran kasus COVID-19. Mereka yang meninggal dunia meningkat drastis. Maret 2020 tercatat di DKI 4.377 orang meninggal dunia. Kita harus bersama melawan dan mencegah COVID-19. Univ Ibnu Khaldun, peduli warga DKI dan seluruh rakyat Indonesia. Musni Umar. Ngeri banget, ini soal sangat serius. Di Maret ada 4.377 orang mati di Jakarta, artinya lebih banyak 1.600 orang dari rata orang mati per bulan di Jakarta. Bandingkan dengan 191 orang mati sesuai laporan harian COVID 4 April. Lalu apa artinya kedua data itu? Aplikasi kondisi real di Jakarta jauh lebih buruk. @sosmed BW. Narasi mereka berdua ini mau mengatakan bahwa data yang dikeluarkan pemerintah itu ada kemungkinan tidak sesuai dengan data sebenarnya di Jakarta. Narasi ini sepertinya dibangun untuk mendukung Anies dengan segala kebijakan kaleng-kalengnya, sekaligus memojokkan pemerintah yang seolah menutupi data sebenarnya dan menghalang-halangi Anies untuk berbuat banyak menyelamatkan warganya. Netizen pun bereaksi keras, ada yang menuduh hoax lah, ada yang menghujat dengan kata-kata kotor lah, dan lain sebagainya. Tanpa netizen sadari sudah masuk dalam perangkap narasi. Itulah sebenarnya yang mereka inginkan. Semakin kontroversial narasi, maka semakin banyak orang terpengaruh. Data dari Musni Umar itu benar tertera di Dinas Pertamanan DKI bahwa pada bulan Maret terdapat 4.377 pemakaman. Padahal bulan Februari hanya 2.539 dan bulan Januari sebanyak 3.139 pemakaman. Kalau dihitung terdapat peningkatan 1.328 pemakaman dari Januari dan 1.838 dari bulan Februari. Data ini tidak ada yang salah. Kalau tidak percaya silakan kunjungi website Dinas Pertamanan DKI. Yang jadi masalah, Anda mau dipermainkan Musni dan BW? Yang dimakamkan itu belum tentu karena COVID-19. Anies sendiri mengakui bahwa sambil bergetar seperti vibrator suaranya, bahwa yang dimakamkan sesuai protap COVID-19 hanya 283 saja. Jadi jelas, tidak ada hubungan antara meningkatnya kematian di DKI dengan kasus COVID-19. Bukan kita yang membantah, melainkan DKI sendiri membantah itu dari data yang mereka serahkan ke pusat. Peningkatan jumlah pemakaman di Jakarta atau peningkatan angka kematian tersebut lebih disebabkan berbagai hal. Bisa jadi memang pada bulan Maret warga usia lanjut lebih banyak dan banyak yang meninggal. Bisa juga karena penyakit lain seperti malaria misalnya, atau bisa jadi karena penyakit kronis lainnya. Untuk mengetahui secara pasti penyebab meningkatnya kematian di Jakarta, perlu data yang lengkap dari setiap rumah sakit dan dari setiap keluarga yang meninggal. Tidak bisa ujuk-ujuk langsung mengaitkannya dengan COVID-19. Secara tidak sadar, sebenarnya Musni Umar dan Bambang tidak memperhitungkan narasi lain yang justru menunjukkan kepemimpinan Anies yang tidak becus. Meningkatnya angka kematian di DKI bukan menunjukkan ganasnya COVID-19, melainkan karena Anies amatir memimpin Jakarta. Kok bisa? Anggaplah yang meninggal itu akibat penyakit kronis dan penyakit lainnya. Itu berarti dalam kepemimpinan Anies, penanganan kesehatan di Jakarta makin buruk terhadap penyakit kronis dan penyakit lainnya. Memang tidak secara langsung Anies membuat mereka meninggal, tetapi akibat kepemimpinan yang tidak becus, bawahan pun tidak bekerja secara maksimal. Anggaplah peningkatan jumlah kematian itu akibat umur yang sudah ujur, itu berarti Anies tidak sanggup melindungi warganya yang rentan akan kematian. Bukan maksud menyuruh Anies menunda kematian, tetapi melalui kebijakannya dapat memberi perlindungan terhadap lansia. Kalau di Surabaya, yang lansia diberi makan gratis setiap hari, pagi dan sore oleh pemerintah kota, saya tidak tahu kalau di Jakarta. Masa sih logika seperti ini tidak masuk akal bagi seorang rektor universitas dan mantan wakil ketua KPK sekaligus pengacara? Kalau Musni tidak paham, kasihan mahasiswanya. Kalau Bambang juga tidak paham, ya pantas selama ini buat ribut saja.
Saya sebenarnya tidak mau membahas soal orang mati ini, seolah-olah kita mau menggunakan kematian orang untuk memojokkan orang lain, tetapi narasi busuk gerombolan DKI ini harus diluruskan agar tidak membawa orang makin bodoh saja. Bagaimana menurut Anda teman-teman? Silakan tulis komentar Anda ya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.